Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai submateri yaitu korelasi dari mata kuliah pengolahan sinyal digital. Eh, Adapun tujuan dari presentasi kali ini yaitu memahami konsep korelasi, kemudian memahami proses pengolahan sinyal ketika dikirimkan di ruang bebas, dan mempraktikkan bagaimana cara mengolah sinyal menggunakan metode korelasi, dan membuktikan bahwa pengolahan sinyal ketika di ruang bebas. Kemudian, eh, untuk pendahuluan dari materi korelasi ini, yang pertama, pada modul sebelumnya, kita sudah mengenal mengenai tentang konvolusi. Konvolusi diberikan seperti rumus berikut, eh, yang rumus matematis dan rumus simpelnya itu fungsi dari Y sama dengan fungsi dari H, N dikonvolusikan dengan fungsi X. Kemudian, eh, fungsi-fungsi fungsi-fungsi ini biasanya digunakan dalam pengiriman sinyal. Dalam sebuah pengiriman sinyal, contohnya di sini, sebuah sinyal dengan amplitudo tertentu yang dikirimkan dan akan dikirimkan ke ruang bebas melalui antena dan akan diterima oleh sebuah helikopter, misalnya. Kemudian, helikopter tersebut akan menerima sinyal-sinyal ini, tetapi akan mempunyai banyak noise dan sinyal-sinyal aslinya akan mengalami pergeseran. Untuk menangani eh, agar sinyal bisa terbaca oleh penerima dengan jelas, maka diperlukan sebuah proses, yaitu adanya korelasi. Proses korelasi ini digunakan untuk mencari bentuk gelombang asli yang diketahui di antara lingkungan-lingkungan yang mempunyai banyak draw atau yang kita sebut noise. Dengan menggunakan korelasi, kita bisa melihat sinyal-sinyal aslinya hmm, yang dikirimkan dan bisa diterjemahkan langsung oleh penerima. Sinyal-sinyal ini eh, pada proses transmisi ini mempunyai peredaman dan pergeseran pada bidang waktu. Dan eh, yang seperti tadi saya bilang, terdapat banyak derau. Eh, teknik korelasi ini dapat mendeteksi sinyal yang ditransmisikan. Pada percobaan kali ini, di sini saya akan membuktikan eh, bagaimana sinyal-sinyal yang sebelumnya mempunyai amplitudo tertentu akan dikirimkan dan akan mempunyai sebuah noise dan akan mengalami pergeseran dan bagaimana kita bisa menangani mm, masalah ini dengan menggunakan teknik korelasi. Untuk teknik korelasi ini untuk rumusnya yaitu sama seperti teknik konvolusi, hanya saja mm, untuk korelasi sinyal X pada fungsi N-nya tidak di-flip. Jadi, untuk menggunakan rumus konvolusi untuk dikorelasikan, eh, X, fungsi Xn-nya kita flip menjadi minus N agar menjadi sebuah proses korelasi. Langsung saja ke program pertama. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah sinyal transmisi yang mempunyai deret amplitudo sebanyak 3, 1, dan 0,5. Dan kemudian mempunyai sinyal dengan amplitudo 0 sampai pulsa ke-40. Kemudian sinyal ini akan saya coba transmisikan dan dipantulkan ke sebuah benda padat. Sinyal ini akan mengalami redaman sampai setengah dari amplitudonya dan mengalami pergeseran sebanyak 25 pulsa. Langsung saja ke programnya. Di sini pada baris pertama
yaitu untuk menghapus semua workspace ketika program dijalankan. Kemudian pada baris ketiga di sini merupakan deret dari amplitudo-amplitudo yang kita sebut dengan sinyal H. Kemudian baris keempat kita kita buat panjang deretnya, yaitu eh, dari H yang tadi di atas ini 1, 2, 3. Kemudian kita buat 0 dari titik ketiga sampai ke titik ke-37. Kemudian pada baris kelima panjang pulsanya kita definisikan yaitu 40. Kemudian redamannya yaitu 0,5, pergeserannya yaitu 25, dan kita definisikan panjang X, yaitu panjang pulsa yaitu 40. Kemudian kita definisikan juga nilai X dengan nilai 0 dari eh, panjangnya yaitu 40, itu panjang X. Kemudian hmm, sinyal-sinyal yang tadi kita buat, yang ini yang sudah didefinisikan, kita buat pergeseran yaitu untuk dengan menggunakan fungsi perulangan for. For n sama dengan 1 sampai panjang X yaitu 40. Jika n kurang dari pergeserannya, n dikurang pergeseran lebih dari atau sama dengan 1, dan jika n kurang pergeseran kurang dari sama dengan panjangnya dari H, H ini yaitu ini 3, maka Xn sama dengan redaman dikali fungsi H, yang ini dikali n dikurangi pergeseran. Kemudian untuk memplot dua sinyal di atas yang sudah dibuat menggunakan subplot, yaitu pada sinyal pertama diplot sinyal H1 yang mempunyai panjangnya itu ini. Kemudian kita buat warnanya yaitu biru. Kemudian judulnya kita beri judul sinyal transmisi fungsi Hn dengan X-nya itu N dan Y-nya yaitu amplitudo. Kemudian produk sinyal kedua, di sini kita plot sinyal X yang ini untuk dengan warna yaitu merah, red, dan dan diberi judul sinyal terima atau XN. Kita pada x-aksis diberi nilai n dan y-aksis amplitudo. Kemudian untuk aksisnya yaitu dari 0 sampai 40. Dengan untuk gridnya itu on agar memudahkan untuk dibaca. Ketika program dijalankan, akan terlihat sebuah sinyal yang mempunyai amplitudo yaitu 3, 1, dan 0,5, dan kemudian dilanjut dengan 0 sampai panjang 40. Dan ketika sinyal itu diterima, sinyal mempunyai sebuah pergeseran sebanyak 25 pulsa, dan dilanjutkan dengan amplitudo sinyal ini yaitu mengalami amplitudo yang setengahnya dari amplitudo aslinya, itu sekitar 1,5, kemudian 0,5 dan 0,25. Dilanjutkan dengan nilai 0 sampai 40. Kemudian sinyal-sinyal ini kita berikan sebuah derau atau noise. Noise ini kita buat dengan menggunakan fungsi random yang akan kita buat. Noise ini akan mempunyai sebuah amplitudo yaitu kurang lebih 0,8, dan ini akan kita tampilkan bersamaan dengan sinyal yang diterima. Langsung saja untuk noise ini kita buat sama agar untuk menampilkan sinyal yang diterima. Di sini saya buat seperti program sebelumnya, hanya saja perbedaannya yaitu di baris ke-10. Pada baris 10 ini kita definisikan fungsi D, yaitu
1,4 dikali fungsi random 1, panjang dari X, yaitu 40, dikurangi 0,8. 1,4 ini, mohon maaf, ada sedikit kesalahan. Eh, untuk fungsi D ini, saya buat 1,6 dikali fungsi random untuk menghasilkan sinyal random, yaitu 1 atau 0 dengan panjang X yaitu 40 dan dikurangi 0,8 agar menghasilkan sebuah sinyal dari sinyal negatif dan sinyal positif. Fungsi ini saya buat dikurangi 0,8 agar ketika sinyal 1,6 dikurangi ini, maka sinyal ini akan memberikan sebuah sinyal negatif. Jadi setengah dari 1,6 yaitu 0,8. Sama seperti program sebelumnya, untuk baris ke bawah eh, merupakan fungsi for yang akan menggeser sebuah sinyal yang ditransmisikan pada nomor satu ini, dan kemudian sinyal tersebut diplot pada subplot yang pertama yaitu sinyal yang diterima, dan pada subplot yang kedua yaitu sinyal draw-nya atau noise-nya. Ketika program dijalankan, maka terlihat sebuah sinyal dengan hmm, yang diterima yaitu yang terdapat pergeseran, dan sinyal di bawah yaitu sebuah sinyal noise yang mempunyai sinyal-sinyal yang eh, secara acak. Nah, ini ketika di program dijalankan terus-menerus akan mempunyai output yang berbeda. Jadi tidak akan sama ketika program dijalankan. Kemudian untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menambahkan sinyal-sinyal noise ini ke sinyal-sinyal yang diterima ini, agar seperti ilustrasi yang pada pendahuluan tadi. Eh, Kurang lebih saya buat seperti ini. Langsung saja ke programnya. Di sini saya menambahkan variabel baru, yaitu variabel D dan variabel Y. Hanya saja pada program ini fungsi H1-nya tidak saya masukkan. Sama seperti program sebelumnya, di sini untuk for ini untuk melakukan pergeseran sinyal sebanyak 25, dan kemudian eh, pada baris ke-18 di sini ada terdapat variabel D, yaitu sinyal yang akan sinyal-sinyal noise yang eh, fungsinya yaitu 1,6 dikali fungsi random dengan panjang X yaitu 40, ini, dan dikurangi 0,8 agar menghasilkan sinyal negatif. Kemudian sinyal-sinyal ini eh, kita gabungkan menjadi satu variabel Y, yaitu sinyal X dan ditambah dengan sinyal D. Kemudian kedua sinyal ini diplot pada sinyal X, pada fungsi X, fungsi Y. Hasilnya terlihat bahwa sinyal-sinyal yang asalnya tidak mempunyai noise, terdapat noise, jadi menjadi terdapat noise, tetapi eh, kurang terlihat sinyal-sinyal asli yang seperti di atas. Untuk mencari sinyal-sinyal aslinya, maka digunakan sebuah proses korelasi pada nomor 4 ini. Pada korelasi ini, di sini
akan saya coba eh, sebuah sinyal yang mempunyai noise ini akan saya coba korelasikan dan akan eh, saya lihat bagaimana pengaruh korelasi ini terhadap sinyal yang diterima. Langsung saja, sama seperti program sebelumnya, hanya saja ditambah variabel baru yaitu variabel z dengan fungsi zeros, yaitu 2 kali panjangnya x dikurangi 1. Yang ini. Kemudian eh, for ini untuk pergeseran yang tadi. Terus eh, D ini untuk mendapat draw atau sinyal noise-nya. Dan kemudian H1 ini merupakan sinyal yang akan kita konvolusikan. Hanya saja eh, sinyal ini kita flip agar menjadi H fungsi dari minus N yang akan kita konvolusikan eh, agar menjadi fungsi korelasi. Ketika sinyal ini kita konvolusikan, ya konvolusikan agar menjadi sinyal korelasi yang dikorelasikan, maka sinyal yang tampil yaitu sinyal yang eh, masih banyak noise, tetapi bisa terlihat bahwa pada titik ke 30, maaf, 28, eh, sinyal ini terdapat mempunyai amplitudo yang besar. Amplitudo ini yang mm, mempunyai sinyal korelasi yang sama, yaitu pada titik ke-28, sinyal mempunyai nilai korelasi yang sama. Hasilnya, maka sinyal inilah yang akan eh, menjadi sinyal aslinya, yang terbukti bahwa sinyal-sinyal ini akan dicari kemiripannya antara sinyal yang dikirimkan yang tadi dengan yang diterima ini. Sinyal-sinyal inilah yang menjadi hasil dari korelasi. Eh, Sekian praktik yang bisa saya lakukan. Eh, Kesimpulannya yaitu korelasi merupakan operasi matematika yang digunakan untuk mencari kemiripan di antara dua sinyal. Korelasi ini digunakan untuk mencari bentuk gelombang yang diketahui di antara lingkungan-lingkungan yang penuh dengan noise. Proses korelasi sama seperti konvolusi, hanya saja tidak ada proses flipping. Eh, Kemudian yang terakhir, sinyal yang dikorelasi akan mendeteksi sinyal yang ditransmisikan, tetapi sinyalnya mengalami peredaman dan pergeseran. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.